Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati mereka. Berpendapat ila annahu la yakfur, bahwasanya orang yang meninggalkan salat wajib itu tidak kafir madama mu'taqidan liwujubiha, selama dia masih meyakini wajibnya salat. Selama dia masih meyakini wajibnya salat 5 waktu itu, maka dia tidak kafir. Para ulama yang golongan yang kedua ini berpendapat demikian karena melihat sebagai mana prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwa yang namanya kufur itu adalah i'tiqadi. Kufur itu adalah kufur dalam bentuk keyakinan. Artinya kalau dia berbuat sesuatu kemudian hatinya tetap meyakini kalau itu adalah wajib tapi dia meninggalkannya, maka tetap dia masih dikatakan sebagai muslim, sebagai mukmin. Tetapi yang dikatakan kafir adalah yang meninggalkannya dan menentangnya. Juhud. Juhud itu menentangnya. Saya mau Islam, tapi tidak mau sholat. Ini yang demikian yang kafir. Atau kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau orang itu menantang. Walaupun Allah mewajibkan, saya tidak mau. Mau apa? Ini namanya seorang yang tidak mengerjakan sholat dan juhud, dan ada juhud. Dan tentunya kalau juhud, kalau dengan juhud bukan hanya sholat, segala macam penyimpangan atau kemaksiatan kalau dikerjakannya dengan juhud jadi kafir. Wah, ini haram. Ya walaupun Allah mengharamkan, saya menghalalkan. Mau apa? Ini kafir. Bukan hanya karena amalannya, tapi karena juhudnya. Wajahadu biha, mereka menentangnya. Wastayqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa, bahkan kalaupun hatinya yakin tetapi dia juhud, sudah dikatakan dia kafir. Walaupun istayqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Maka pendapat yang kedua berkata bahwa yang meninggalkan salat itu tidak kafir kalau masih meyakini wajibnya. Berarti dia meninggalkan salat karena malas saja, tapi hatinya tahu dia sungguh wajib, memang saya yakin itu wajib. Berarti masih punya iman di hatinya dan tidak kafir. Wa inna ma yastawjibul qatl kama yastawjibul murtad 'anil Islam. Tetapi orang ini berhak untuk dibunuh sebagaimana diberlakukan kepada orang murtad dari Islam. Dipanggil, disuruh salat, dikasih waktu 3 hari. Kamu mau taubat atau tidak? Kerjakan salat. Kalau dia tetap menolaknya, menentangnya, berarti memang dia kafir, murtad, menentang hukum salat, maka kemudian dibunuh sebagai riddah. Bagaimana pendapat mereka dengan hadis tadi yang mengatakan man tarakaha faqad kafar atau man taraka salat faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir? Mereka ta'awwalul khabar, mereka menafsirkan khabar itu atau berita itu dengan menyatakan maksudnya adalah man taraka salata jahidan laha, bahwa yang dimaksud adalah meninggalkan salat karena juhud, karena menentang hukum salat. Kama akhbara subhanahu wa ta'ala an Yusuf alaihi salam, sebagaimana Allah mengkhabarkan tentang Yusuf alaihi salam, yaitu dalam ayatnya inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku meninggalkan satu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka terhadap akhirat mereka orang-orang yang kafir, ingkar, menentang. Jadi yang namanya kafir adalah yang menentang, ingkar terhadap Allah dan hari akhir. Walam yakun talaffasa bi kufrin fataraqahu, bukan orang yang tercampur dengan amalan kufur kemudian meninggalkannya, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah man tarakahu jahidan lahu, yang dimaksud adalah orang yang meninggalkan salat dengan jahid, dengan juhud, dengan menentang. Dari man taraka salat faqad kafar, artinya yang meninggalkan salat dengan menentangnya maka dia kafir. Demikian ikhtilafnya para ulama rahimahullahu taala, dan ini di antara pendapatnya Syekh Al-Albani sesuai dengan pendapat yang kedua. Wa min qawli ahli sunnah wal jamaah,
bi aksabil ibadi annahum makhluqatun, dan bahwasanya ucapan ahlu sunnah wal jamaah adalah tentang perbuatan-perbuatan para hamba adalah makhluqah lillahi ta'ala. Ini prinsip berikutnya. Selesai dengan prinsip yang tadi, kita masuk pada prinsip berikutnya dari prinsip-prinsip ashabul hadis, bahwa mereka menyatakan orang atau ahlu sunnah wal jamaah ashabul hadis menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita sendiri yang menciptakan, bukan, tapi Allah yang menciptakan. Artinya, perbuatan-perbuatan kita adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada seseorang yang menyatakan bahwa perbuatan kami tidak ditakdirkan oleh Allah, berarti seakan-akan dia menyatakan dirinya menciptakan perbuatannya sendiri. Allah menciptakan sesuatu, saya juga menciptakan sesuatu. Maka bahasanya bahwa perbuatan-perbuatan para hamba juga merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah dan sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Allah pertama menciptakan al-qalam, pena. Kemudian Allah katakan kepadanya uktub. Ketika pena itu bertanya, "Wa ma aktub?" Apa yang harus aku tulis? Qala uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulis semua yang akan terjadi sampai akhir masa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, yang menunjukkan kalau semua yang terjadi sudah Allah takdirkan, sudah Allah putuskan, dan sudah Allah catat. Sudah Allah perintahkan pena tadi mencatatnya di Lauh al-Mahfuz. La yamtaruna fihi wa la ya'udduna min ahli al-huda wa din al-haq man yunkiru hadha. Dan tidak boleh kita mendustakannya, dan barang siapa yang mendustakannya atau mengingkarinya, la ya'udduna min ahlil huda, para ahlu sunnah, para ulama, para a'immah min ashabil hadis, tidak menganggap sebagai ahlul huda, tidak menganggap orang yang berpegang dengan agama yang benar, tidak menganggap dia mendapat petunjuk, orang-orang yang mengingkari takdir. Qadariyah yang dulu maupun yang sekarang adalah orang-orang yang dikatakan alal dhalal, tidak alal huda. Bukan ahlu sunnah, tapi ahlul bid'ah. Semua. Tidak hanya Harun Nasution yang mengatakan rukun iman itu 5 mazhab. Kalau kita mengimani rukun iman yang ke-6 yaitu takdir, maka Islam akan terbelakang. Ini sudah jelas. Dan orang-orang yang sejenisnya sama hukumnya. Bukan ahlul huda, tapi ahlul dhalal, ahlul bid'ah dari Qadariyah, aliran sesat dari Qadariyah. Yang kata Imam Abu Utsman As-Sabuni mengatasnamakan para ulama ashabul hadis, mereka la ya'uduna min ahlil huda. Mereka tidak menganggap orang-orang tersebut mendapatkan petunjuk, tidak menganggap orang tersebut dalam keadaan lurus. Orang-orang yang mengingkari takdir ini, man yunkiru hadza al-qaul wa yunfihi, yang mengingkari ucapan ini dan menafikannya. Maka masih berkaitan dengan masalah takdir, wa yashhaduna anna Allah ta'ala yahdi man yasha' li dinihi wa yudhillu man yasha' anhu. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki kepada agamanya, dan menyesatkan siapa yang dikehendaki dari agamanya. Ini juga keyakinan yang diyakini oleh ashabul hadis, oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yashhaduna, dan mereka mempersaksikan, bersaksi, anna Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala yahdi man yasha, memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Ini keyakinan yang terus diikrarkan oleh setiap ulama dan setiap para asatidzah, dan setiap kita mengucapkan khutbatul hajah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Selalu diucapkan, diikrarkan sebagai keyakinan
yang harus terus diingatkan kepada kaum muslimin, karena sebagian mereka terfitnah dengan pemikiran sesat qadariyah, kemudian tidak bisa menerima kalau Allah memberikan petunjuk dan menyesatkan. Sampai ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika membuka kota Rum, negeri Romawi, beliau sholat dan kemudian berkhutbah di masjid. Di antara hadirin ada orang yang baru masuk Islam dari Nasrani. Maka sebagaimana biasanya kaum salafus saleh membuka khutbahnya dengan kalimat may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Tiba-tiba orang tersebut sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Syifaul Alim, tiba-tiba orang tersebut yang di belakang tadi, mu'allaf dari Nasrani ini, menutup kepalanya dengan bajunya dan kemudian menutup telinganya dan mengatakan innallaha la yudhillu ahadan, sesungguhnya Allah tidak menyesatkan siapapun, tidak mungkin Allah menyesatkan orang, Allah tidak akan menyesatkan siapapun. Umar bin Khattab mengulanginya kembali, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. La kalla, tidak sekali-kali Allah tidak menyesatkan siapapun, kata dia. Diulangi lagi oleh beliau, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Dan yang ketiga ini ditambah dengan kalimat dan bisa jadi engkau termasuk yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut tidak mengakui kalau Allah menyesatkan. Allah memberi petunjuk, iya. Tapi menyesatkan tidak, katanya. Inilah kesesatan qadariyah yang dijuluki dengan majusi umat ini. Orang-orang yang mengaku muslimin, tapi pikirannya seperti pikiran majusi. Sehingga disebutkan dalam kitab Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai satu bab khusus bahwasanya qadariyah adalah majusinya umat ini. Disebutkan oleh sekian banyak ulama bahwa qadariyah itu, qadariyah yang semaksudnya, bahwa qadariyah adalah majusinya umat ini yang menolak takdir. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah tidak menakdirkan perkara-perkara yang jelek. Allah tidak menakdirkan kesesatan. Allah tidak menyesatkan, kata mereka. Kalau memberi petunjuk, iya. Jadi Allah menciptakan yang baik-baik saja. Kalau yang jelek-jelek tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini majusi. Karena majusi itu meyakini bahwa Tuhan itu ada dua, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang yang menciptakan yang baik-baik, Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Sehingga mereka menganggap kalau kejelekan-kejelekan diciptakan oleh Tuhan gelap, sedangkan yang baik-baik oleh Tuhan terang. Maka mereka menyembah Tuhan terang, yaitu api. Mereka sembah suatu yang bercahaya, kata mereka, sehingga tercipta yang baik-baik dengan cahaya tersebut. Ternyata ada orang-orang yang mengaku muslimin, pikirannya sama dengan majusi, bahwa yang menciptakan baik-baik Allah, sedangkan yang menciptakan yang jelek-jelek bukan, yang lainnya. Allah tidak menyesatkan, Allah tidak menyesatkan, sambil menutup mukanya dengan pakaiannya dan menutup telinganya dengan jarinya. Itulah ahlul dhalal yang Ibnu Umar ketika disampaikan kepadanya berita bahwa ada di Kufah orang-orang yang tidak percaya kepada takdir dan menganggap bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan sendirinya, maka dikatakan oleh beliau, sampaikan pada mereka, kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, tidak akan diterima hatta yu'mina bil qadari, sampai mereka beriman pada takdir. Dan sampaikan pada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari itu. Langsung putus hubungan dan menyatakan bara'ahnya dari mereka. Ikhwan fillah, walaupun Allah yang menakdirkan, Allah yang memberikan petunjuk dan Allah yang menyesatkan, la hujjata liman adallahu Allahu alaihi. Tetapi tidak ada alasan bagi orang-orang sesat untuk menjadikan takdir sebagai alasan. Saya kan sesat karena Allah menakdirkan saya, tidak bisa. La hujjata lahum, tidak ada hujjah bagi mereka, wala udhra lahum, dan tidak ada udzur bagi mereka di sisi Allah. Karena Allah sudah berfirman dalam ayatnya, qul falillahil hujjatul balighah. Katakan,
Milik Allah lah segala hujjah yang tinggi. Walau syaa lahadakum ajma'in. Kalau Allah kehendaki, Allah akan berikan petunjuk pada mereka seluruhnya. Kalau Allah kehendaki, bisa Allah menjadikan ummatan wahidan. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan seluruh umat satu agama, satu akidah, satu umat. Dapat hidayah seluruhnya, bisa. Tetapi Allah menghendaki lain. Allah menghendaki adanya orang-orang beriman dan adanya orang-orang kafir. Dan Allah mengambil calon-calon turunan Adam dan kemudian mengatakan hadza linnar wa hadza lil jannah. Ini untuk neraka dan ini untuk surga. Sehingga ketika seseorang dalam keadaan sesat, tidak bisa kita katakan bahwa itu kesalahan Allah. La haula wala quwwata illa billah, subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Kita akan katakan apa yang dia perbuat. Sebab Allah menciptakan dan menakdirkan dengan keadilannya. Dan Allah menciptakan dengan asbabnya. Yang harus kita katakan adalah asbabul dhalal, sebab-sebab sesatnya. Ketika kita sampaikan kepadanya, jangan kamu bergaul sama orang sesat itu. Ternyata tidak mendengar nasihat dan bergaul dan sesat. Maka ketika tersesat, bukan kita katakan kesalahan takdir, bukan. Allah menakdirkan dengan adil. Kita yakin itu takdir dari Allah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi yang kita ingatkan pada orang itu adalah sebabnya. Karena kamu tidak mendengar nasihat, karena kamu tidak mendengarkan ucapan para ulama, karena kamu tidak mau memegang bimbingan sunnah, sesatlah kamu. Kembali kepada sunnah. Niscaya kamu akan mendapatkan hidayah. Usaha tetap kita lakukan. Hukum ditegakkan secara apa yang zahir, apa yang terjadi dari asbab dan musabbab. Karena asbab dan musabbab ini Allah ciptakan dengan keadilannya. Allah menurunkan ayatnya, Allah mengutus Rasulnya, Allah menerangkan jalannya, dan Rasulullah SAW menyatakan, taraktukum ala mahajjatin bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, putih bersih, malamnya seperti siangnya, sama terang. Dan tidak ada yang menyimpang dari jalan ini setelahku, kecuali akan binasa. Ini yang harus kita ucapkan. Kenapa dia binasa? Karena menyimpang dari jalan Rasul. Kenapa binasa? Karena menyelisihi jalan Rasulullah, jalan sunnah yang Rasulullah mengatakan la yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalanku ini setelahku, kecuali dia pasti binasa. Jadi kenapa binasa? Karena ini. Apakah itu takdir? Na'am, semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat dosa adalah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat baik dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah untuk menghukum orang yang salah ini, untuk dicambuk atau dirajam, itu juga takdir. Oh, ini takdir, jangan hukum saya. Iya, mari, kamu harus dirajam. Loh, ini kan takdir. Iya, dirajam juga takdir. Kamu rasakan takdirmu karena kamu berzina. Dianggap siksa dalam bentuk hukuman yang syar'i, itu pun takdir. Sehingga masalah qada dan qadar kita imani secara global, dalam artian apa yang kita yakini adalah intinya Allah menakdirkan segala sesuatu. Adapun apa yang akan terjadi, tidak kamu, tidak saya, tidak seluruh kaum muslimin, tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan besok. Perkaranya wajib. Oleh karena itu Rasulullah SAW membimbing para sahabatnya, i'malu wa sayarallahu amalakum. Beramalah kalian, berusahalah. Dengan keyakinan kepada takdir, tetap kita diperintahkan untuk beramal dan berusaha. Inilah kembali tengah-tengahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Bukti berikutnya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang paling adil dan golongan yang wasatan, yang tengah-tengah. Karena satu kelompok tidak percaya pada takdir, satu kelompok lagi percaya sama takdir kemudian tidak mau berusaha. Dua-duanya sesat.
Golongan Qadariyah tidak beriman kepada takdir karena mereka ingin berusaha sesuatu. Wah, jangan pakai keimanan pada takdir, tapi orang jadi jumud, terbelakang, dan akhirnya usahanya malas. Ya, orang yang bodoh kalau beriman kepada takdir jadi malas. Orang yang pandai mengerti ilmu dari Quran dan Sunnah dengan imannya kepada takdir semakin semangat beramal, diiringi dengan doa karena dia tahu Allah yang menakdirkan, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa terus. Dan orang yang berusaha dengan keyakinan pada takdir, pasti usahanya gagal ataupun berhasil tidak membuat dia stres. Berhasil tidak sombong, mengucapkan alhamdulillah Allah yang memberikan keberhasilan pada saya. Kalau gagal, dia mengatakan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, maka saya tidak rugi, usaha saya tetap dapat pahala. Ya, maka dia berusaha kembali. Ikhwan fillah, azakumullah. Hikmahnya orang yang beriman pada takdir adalah hatta la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak terlampau gembira dengan apa yang kalian dapatkan, dan jangan terlalu putus asa dengan apa yang hilang darimu. Ta'saw ala ma fatakum artinya putus asa dari apa yang hilang. Orang ketika dapat musibah, kehilangan sesuatu yang berharga, apakah dalam bentuk harta ataupun keluarga, yang mati mendadak, stres. Kalau nggak beriman pada takdir, iya, bisa jadi stres dan gila bisa jadi. Tapi yang beriman pada takdir, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah dan hartanya hilang dalam sekejap. Orang yang paling dicintainya hilang dalam sesaat. Tetap dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena beriman pada takdir. Sebaliknya orang yang kaya mendadak atau mendapat sesuatu yang besar, ada pula, banyak pula yang kemudian tiba-tiba jadi sombong dan mutakabbirun jabbar, jadi sombong dan orang jadi sesat, dan ada pula yang stres, ya, bingung melihat harta melimpah ruah. Tetapi orang-orang yang memiliki keimanan pada takdir akan bersyukur kepada Allah dan akan mengeluarkan kewajiban-kewajibannya yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dari iman kepada takdir, dan pembahasan takdir insyaallah kita akan bahas dan kita lanjutkan pada kajian berikutnya karena masih belum selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.